Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'd. Ikhwan, ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah dimanapun kalian berada. Menanggapi pertanyaan bagaimana hukum daripada merayakan hari ulang tahun RI yang sebentar lagi akan kita rayakan bersama-sama, itu sebelum kita menjawab itu, kita harus tahu dulu definisi daripada negara gitu ya. Definisi negara atau al-waton, bahasa Arabnya bisa disebut dengan al-waton. Al-waton itu Imam Al-Jurjani dalam ta'rifat, kumpulan kitab kita, kumpulan definisi-definisi, kitab yang mengumpulkan definisi-definisi itu, yang disebut al-waton itu adalah tempat di mana maulidur rajul, tempat di mana seseorang itu dilahirkan, wal baladu huwa fihi, dan tempat di mana orang tersebut tinggal. Jadi di mana dia dilahirkan, kemudian di mana dia tinggal. Nah, ini yang kemudian disebut dengan negara atau disebut dengan al-waton itu. Jadi waton adalah tempat di mana orang itu lahir dan juga dia tinggal di situ. Terkait dengan hukum ulang tahun ya, hukum merayakan ulang tahun. Memang Nabi tidak pernah merayakan ulang tahun. Karena memang dulu di zaman Nabi tidak usum, istilahnya tidak usum atau tidak ada perayaan-perayaan ulang tahun. Tapi perlu diingat bahwa Nabi itu juga pernah setiap Nabi, dalam sebuah hadis Nabi itu ditanya kenapa Nabi itu puasa di hari Senin. Nabi menjawabnya yauma wulidtu fih, bahwa di hari Senin itu Nabi dilahirkan. Ini sebagai bentuk, ini sebagai bukti bahwa Nabi itu juga merayakan hari ulang tahunnya. Hanya saja tentu ekspresinya berbeda. Jadi nanti hukum seperti ini itu bisa ya, hukum seperti ini itu nanti tidak hanya untuk hari ulang tahun RI, tapi juga ulang tahun yang lainnya. Beberapa waktu lalu juga viral beberapa video dari seorang ustadz gitu, bahwa ulang tahun itu nggak pernah diajarkan Nabi. Betul itu, Nabi nggak pernah mengajarkan ulang tahun. Tapi ingat, Nabi pernah merayakan hari ulang tahunnya, bahkan Nabi mencontohkan merayakan hari ulang tahunnya dengan berpuasa. Itu adalah bentuk ekspresi, perbedaan ekspresi ini ya, itu yang kemudian harus kita sikapi dengan dewasa. Kita ingat bahwa ada kaidah atarku layun tiju hukman, atau Nabi meninggalkannya Nabi terhadap sesuatu itu tidak kemudian konsekuensinya otomatis langsung kepada hukum. Kalau Nabi nggak melakukan, maka nggak boleh dan seterusnya. Itu tidak bisa otomatis seperti itu. Ada beberapa kriteria yang menjadikan hukum ini boleh atau tidak boleh. Itu ada beberapa tahapan-tahapannya. Demikian, itu yang pertanyaan pertama. Dua, apakah ada dalil ya? Apakah ada dalil merayakan HUT RI atau merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang sebentar lagi akan kita rayakan bersama-sama ini? Apakah ada dalilnya? Kalau dalil merayakan HUT RI ya jelas nggak ada. Tapi dalil untuk mencintai, sekali lagi dalil untuk mencintai tanah air itu ada banyak. Nabi beberapa kali dalam sebuah hadis itu Nabi menceritakan bahwa Nabi itu sangat cinta kepada Mekah Madinah misalnya, di mana Mekah itu tanah kelahiran beliau dan Madinah itu adalah tanah tempat beliau berdakwah sekaligus beliau wafat di sana. Sayyidina Umar juga menyatakan demikian. Jadi kalau misalnya tanya tentang dalil yang tentang merayakan ulang tahun, tentu tidak ada. Apalagi HUT RI juga tidak ada. Tapi ketika ditanya dalil tentang cinta tanah air itu banyak. Ya, Kanjeng Nabi juga mencontohkan Kanjeng Nabi itu cinta terhadap tanah air. Walhasil konsekuensi dari mencintai itu adalah kemudian mengekspresikan rasa cinta. Termasuk ketika sang kekasih atau orang yang dicintai, ini kalau orang yang dicintai itu kok bertepatan dengan hari kelahiran orang yang kita cintai, pasti kita rayakan. Begitu juga apalagi negara tercinta kita, NKRI kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini, ketika ulang tahun maka sah-sah saja kita melakukan ritual atau melakukan aneka selebrasi, aneka perayaan-perayaan itu ya sah-sah saja. Nah, tentu sah-sah saja itu, boleh-boleh saja itu selama tidak menabrak daripada syariat.
kalau toh ternyata nanti ya, kalau toh ternyata nanti ada perayaan-perayaan, kemudian selebrasi, kemudian ekspresi mencintai dan juga ekspresi merayakan hari ulang tahun RI itu dengan tindakan-tindakan yang melanggar syariat, ya tentu saja itu juga haram. Misalnya merayakan hari ulang tahun RI dengan cara sampai tidak sholat, sampai menyakiti tetangga, sampai kemudian misalnya merayakan HUT RI itu sampai tidak rukun atau justru malah bertengkar dengan sanak saudara, famili, tetangga, handai taulan dan lain sebagainya. Tentu itu nanti hukumnya haram. Tapi keharamannya bukan karena peringatannya, bukan karena selebrasinya, tapi karena adanya ritual-ritual atau kegiatan-kegiatan tertentu yang memang itu bertentangan dengan syariat. Ditanya bagaimana kita menyikapi misalnya ada ustadz atau ada seorang mubaligh yang menyatakan bahwasanya nasionalisme tidak ada dalilnya lah, atau misalnya menanyakan tentang hari ulang tahun, merayakan ulang tahun itu tidak ada contohnya. Tadi sudah kita sampaikan bahwa memang tidak ada. Tapi urusan mencintai ini, urusan mencintai, ekspresi dalam mencintai ini tentu diatur oleh syariat. Nanti sama ketika hukum merayakan Maulid Nabi, itu juga nggak pernah dicontohkan sama Kanjeng Nabi. Merayakan Maulid Nabi itu nggak pernah dicontohkan sama Kanjeng Nabi. Tapi ekspresi mencintai Nabi itu pun juga berbeda-beda. Maksudnya berbeda-beda itu tentu orang Indonesia mempunyai ciri khas tertentu ketika merayakan kelahiran Kanjeng Nabi. Ketika suatu entitas atau suatu komunitas tentu mempunyai ekspresi yang berbeda. Orang Indonesia merayakan hari ulang tahun atau mengekspresikan cintanya kepada tanah air dengan cara upacara, dengan cara melakukan perlombaan-perlombaan, dengan cara misalnya manganan istilahnya, manganan malam 17 itu di perempatan pertigaan di jalan-jalan yang mana semua itu dilakukan dengan tahapan-tahapan sesuai dengan prosedur syariat, maka ya never mind, it's okay, no problem, tidak ada masalah gitu. Permasalahan itu nanti akan muncul ketika dalam perayaan-perayaan mengekspresikan cinta itu bertentangan dengan syariat. Jadi kalau misal ditanya bagaimana menyikapi itu, ya santai saja. Mereka itu ya kita berbeda pandangan dengan mereka yang mengharamkan daripada ulang tahun. Nggak perlu ulang tahun lah. Ulang tahun perlu atau tidak itu ya urusan kita masing-masing. Artinya urusan kita masing-masing. Wong ulang tahun itu bagian daripada bentuk mengekspresikan rasa cinta. Ketika kita mencintai buah hati kita, anak kita misalnya, tentu kita akan merayakan daripada kelahiran anak kita. Ketika kita senang dengan sebuah pernikahan, kita akan melakukan selebrasi anniversary dan seterusnya. Itu selama tidak ada yang bertentangan dengan syariat, maka ya tentu saja itu sah saja. Demikian, Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.